Domba yang gede ini sudah laku 7 juta teman-teman, dan adeknya yang ini sudah aku beli. Ini domba pertama Domba aku yang saku. aku punya teman-teman. Aku main lagi ke petani sebelah, dia punya yang gede banget ini. Dia mintanya 12 juta waktu itu kalau nggak salah ya teman-teman. Aku lupa namanya yang punya. Dan aku main lagi ke tempat orang yang di situ dituakan teman-teman. Dan kalau mau nanya tentang domba sakup sejarahnya seperti apa, ini sama Pak Gimin namanya di situ. Dia seorang pegawai negeri teman-teman, cuman dia hobi pelihara kayaknya di situ, juga breeding, dan anakannya ini udah bagus-bagus banget di situ. Dia punya ada beberapa jantannya udah juara-juara, indukannya super-super. Ada beberapa yang aku suka, cuman katanya beliau nggak dijual. Dan informasi tentang domba sakup selain saya baca dari jurnal, saya juga dapat banyak informasi langsung dari Ternak lokalnya langsung ya teman-teman, karena ada beberapa versi ya, karena berbeda-beda dari versi jurnal, juga dari versi para peternak itu agak beda-beda, cuman ya simular ini lah. video dari hasil investigasi aku ngunjungin para peternak langsung di lereng Bukit Gunung Slamet ya teman-teman. Dan ini hasilnya saya rekam dari beberapa bulan yang lalu, saya jadiin satu. Karena aku cuma peternak kecil, jadi saya nggak mau berhenti belajar, saya terus menggali ilmu. Dan saya lanjut ke tempatnya ini yang punya apa, Joker namanya. Joker ini sudah sering kali saya share ya teman-teman videonya, speknya, dan saya review tentang Joker ini. Bagaimana itu ada teman-teman bisa bisa cek di video-video aku, video short juga ada tentang si Joker ini. Si Joker ini emang udah apa ya, saya termasuk orang yang pengagumnya Joker teman-teman, karena dia itu domba yang nggak ada tanduknya, cuman speknya itu udah kayak monster, kayak raja king, kayak alpha gitu, keren banget. Pasti banyak banget orang yang suka kalau lihat video. Silahkan cek teman-teman video-video aku gitu. Video aku yang aku share itu ada cuman bukan hanya membahas tentang domba sakup ya, tentang trik-trik juga bagaimana caranya supaya domba-dombanya kita itu dapat hasil yang maksimal. Trik-trik dan metodenya sudah banyak yang aku share di video short dan video panjang aku. Cek aja ya teman-teman. Semoga aja ada manfaatnya buat teman-teman. Saling sharing lah ya. Dan kemudian saya main ke tempat yang punya juragan ayam gede banget nih di tempat aku, dan dia juga punya ini domba sakup yang gede banget, pejantannya satu yang beratnya udah 1 kuintal 30 kilo kalau nggak salah ya. Saya udah lupa ingat karena ini video udah lama. Kemudian saya main ke kandangnya Mas Indro. Nah ini di sini tempatnya aku menggali ilmu, menggali informasi tentang domba sakup, karena Mas Indro itu share welcome banget, apapun di share dengan kita, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Dan ini dia punya domba sakup yang namanya Cobra. Ini keren banget, ini dalam masa pertumbuhan. Dia juga punya awasi full blood teman-teman. Ini dia ada project sedang mengkawinkan awasi dengan domba-domba sakup yang kualitasnya super. Ini dia domba awasinya full blood, domba impor dari luar negeri, dan ini sudah beberapa punya anak di sini, sekitar kayaknya ada 4 atau 6, dan semuanya jantan teman-teman. Ini Dexter yang sudah saya review tentang harga dan speknya seperti apa, bisa juga cek teman-teman, dan juga komen-komen ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama yang namanya domba sakup, buat saran saya itu jangan menyerah teman-teman, belajar dulu, yang sabar, ngumpulin dana, ngumpulin duit, karena ini jenjangnya masih kedepannya itu udah pasti sangat menggiurkan teman-teman gitu. Investasi gitu kan, saya yang lakukan juga seperti itu. Dan ini domba-domba aku juga saya belinya itu saya pelan-pelan banget. Dulu waktu pertama saya bikin kandang itu 1 bulan kosong teman-teman, saya belajar dulu cari gimana caranya dapat domba yang speknya bagus, dan alhamdulillah dapat ini yang ada tanduknya. Domba yang ada tanduknya itu domba yang dari awal itu yang saya beli dulu itu teman-teman. Nah next saya pergi ke Gunung Slamet yang sebelah bagian kiri teman-teman, lerengnya lagi. Saya berkunjung ke farm di sana. Ini udah beda tempat tapi masih deket gunung-gunung juga ya, yang banyak peternak-peternak domba sakup juga. Ternyata dia juga punya domba-domba yang bagus, itu ada yang jumbo-jumbo, ada yang keren-keren juga. Saya kesini karena ada informasi, katanya dia punya dapat beli calon anakan gitu yang bagus gitu. Ternyata emang ada di situ lumayan bagus. Sempat terjadi tawar menawar di situ sama yang punya, cuman kayaknya belum cocok itu. Sebenarnya ini speknya udah bagus, ini juga udah saya review di video-video short aku ya teman-teman. Cuman kalau harganya emang belum dibuka di situ. Kayaknya yang punya juga seneng sih sama ini, hanya ada potensi juara gitu. Dan saya naik lagi ke gunung, agak dikitan ke atas, ada juga peternak yang punya domba super jumbo teman-teman. Saya mau kasih tahu info teman-teman, informasi ya. Jadi kalau domba sakup itu kerennya begini, walaupun dia beranak dua, dalam satu kandungan ada 2 ekor gitu, anak jantan-jantan. Kalau yang biasanya saya temuin itu kadang salah satunya itu
kunting gitu, kecil gitu. Tapi kalau domba saku enggak, beda. Walaupun lahir 2 jantan-jantan, tapi bisa jumbo-jumbo seperti ini teman-teman. Jadi dia udah 2 kali juara kalau nggak salah di daerahnya gitu. Ya ini lumayan bagusnya domba saku itu seperti itu, kualitasnya seperti itu, dan nggak kalah dengan domba impor gitu kan. Walaupun satu kandungan, asalkan genetiknya itu sudah bagus, insya Allah nggak terjadi kayak stunting gitu, keren-keren besar-besar seperti itu. Dan buat temen-temen yang sudah nyimak video aku sampai menit detik ini, terima kasih banget ya. Semoga aja ada sedikit informasi yang bisa digali, yang bisa didapat, dan jadi bahan referensi untuk peternak pemula kedepannya seperti apa, mau pelihara seperti apa. Silahkan cek video-video aku dan komen-komen. Subscribe juga boleh lah teman-teman, buat bantu-bantu ngembangin channel aku ini. Dan kalau menurut aku gini teman-teman, setiap peternak itu harus maksimal banget. Walaupun kita petani kecil belum punya modal, kita jangan menyerah, jangan takut. Kita belajar, cari networking, link, rekan, silaturahmi, itu yang paling penting di situ teman-teman. Insya Allah kita dapat. Walaupun domba saku mahal-mahal, kalau kita dekat sama yang punya, insya Allah kita bisa dapat harga yang agak bisa turun gitu teman-teman. Itu trik yang saya lakuin. Makanya saya main ngunjungin dari puluhan peternak di lereng Gunung Slamet itu, ya tujuannya itu, satunya silaturahmi, dan moga-moga kalau udah jadi rekan kan mending gitu, dapat potongan harga. Itu aja informasinya teman-teman. Terima kasih. Salam ngarit, salam cuan, bye bye.